Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Sistem dan Teknologi Informasi dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Amalia Saga dengan NIM B1C125131. Berikut pengerjaan tugas Excel saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tab menu yang terdapat di Excel. Di dalam Excel ini terdapat ada menu home, terus ada insert, terus ada draw, terus ada page layout, terus ada formula, ada data, ada review, ada view, dan lain-lain. Pertama kita akan membahas pada menu home. Menu home ini terdapat menu clipboard bagian sini, di mana menu clipboard ini untuk meng-cut ataupun meng-copy paste data. Misalkan kita mau meng-cut sel A1, kita blok, lalu kita cut ke sel B1, lalu enter, seperti ini. Selanjutnya ada menu copy dan copy paste untuk memindahkan data atau mendabelkan data. Misalkan kita mau copy paste bagian yang sama, kita blok, terus copy data, lalu kita pindahkan ke F2 dan kita paste, copy paste. Jadinya seperti ini. Jadi ada dua bentuk sel yang sama. Selanjutnya terdapat menu font, di mana font ini digunakan untuk mengubah bentuk huruf, mau itu bold, miring, garis bawah, ataupun bentuk font lain-lain. Misalkan kita tulis di sini data siswa, kita mau mengubah bentuk fontnya jadi Aptos dengan bold dan kita blok dulu. Kita mau mengubah fontnya jadi Aptos dan di bold lalu dimiringkan seperti ini. Terus di sini juga ada pengukuran dari font, bebas mau font ukuran berapa, tapi di sini kita menggunakan ukuran 16. Lalu di sini juga ada menu border, di mana menu border ini digunakan untuk pembuatan tabel. Misalkan di sini kita menambahkan data siswanya itu 1 sampai 10. Sampai 10, terus kita mau membuat dalam bentuk tabel, kita tinggal blok sampai 10, lalu kita pilih yang all border untuk semua bagian tabel seperti ini. Lalu di sini juga ada pemilihan fill color. Theme colornya ini untuk mewarnai pada bagian sel seperti ini. Lalu yang di bawahnya itu untuk mewarnai bagian huruf. Misalkan kita tulis di sini siswa, kita blok, lalu kita pilih warna yang diinginkan, misalkan warna merah seperti ini. Jadi ada perbedaan untuk pewarnaan dalam selnya. Selanjutnya di menu Align, ini tuh merupakan bentuk salah satu cara untuk merapihkan bentuk kalimat yang ada di Excel, mau rata kanan ataupun rata kiri. Misalkan kita tulis di sini harga tiket per minggu. Ini kita mau menulis,
kita mau menulis untuk di rata kiri, kita tinggal pilih ini, atau rata kanan seperti ini, atau di tengah seperti ini, atau mau yang di tengah-tengah juga. Kita bisa pilih yang middle align seperti ini, ataupun yang di atas atau yang di bawah. Kita pilih yang di tengah aja seperti ini. Jadi bentuk selnya itu yang sebelumnya 3 dirubah menjadi 1 atau digabungkan jadi 1, itu namanya match cell yang terdapat di menu ini. Contohnya seperti ini, kita blok selnya mau 3, mau 6, mau 9, bebas. Terus kita pilih pencet match cell yang menggabungkan 2 atau lebih sel. Jadinya akan jadi seperti yang di atas ini. Selanjutnya ada di menu number, ini untuk penulisan angka. Misalkan kita mau tulis 3000, tapi dalam bentuk rupiah langsung. Di sini ada pemilihan mata uangnya, ada Chinese, Euro, United Kingdom atau United States, tapi di sini kita menggunakan rupiah. Lalu di sini kita mau mengubah langsung dalam bentuk rupiah tanpa mengetik. Yang pertama kita ke menu general, ini ada pilihannya, lalu kita pilih ke currency seperti ini. Lalu di sini juga ada dalam bentuk persen ataupun ini dalam bentuk koma. Di sampingnya ada untuk penambahan angka 0 di belakang koma. Misalkan kita mau menambah koma seperti ini, menambah angka 0 seperti ini, ataupun kita mau mengurangi angka 0 di belakang koma seperti ini. Selanjutnya ada style, dimana saat ini untuk mempermudah kita dalam pembuatan format as a table. Ini ada macam-macam formatnya. Misalkan kita mau menggunakan sebanyak ini, lalu kita pilih ini untuk penambahan garis di semua bordernya ataupun tidak, seperti ini. Jadi langsung otomatis terbuat format as a table. Lalu di sebelahnya terdapat menu cell style, dimana ini berbagai macam pilihan, atau misalkan kita tulis di sini data, terus kita mau menggunakan style selnya itu berbagai macam, misalkan output, calculation, explanation, bad, good, natural. Ini salah satu bentuk style dari selnya. Selanjutnya terdapat menu sel. Di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada insert, dimana ini adalah penambahan sel. Misalkan di sini kita tulis ayah, lalu kita mau menambahkan selnya. Ini ada insert cell, langsung pilihannya muncul, ada di bawah, di kanan, atau sebagai kolom. Kita pilih yang di kanan, jadi otomatis dia tuh berpindah ke sebelah kanan. Selanjutnya di sini juga ada menu delete cell, kita langsung delete yang di blok, ataupun ada juga pilihannya seperti ini, yang di atas, yang bawah, atau yang sebagai kolomnya di delete. Kita pilih oke, jadi langsung terdelete. Selanjutnya di sini ada format cell untuk kelebaran dan tinggi dari selnya. Misalkan yang ini kita mau menambahkan kelebaran
dari selnya sebesar 20. Seperti ini, jadi langsung otomatis besar. Terus tingginya kita mau tambah tinggi. Sorry, maksudnya panjangnya kita mau tambah sebesar 20 juga. Jadi dia otomatis panjang. Untuk cara yang lebih gampangnya, kita pilih di bagian kolom huruf yang di atas ini, kita langsung pilih bagian garisnya sampai terbentuk seperti garis dan anak panah kiri kanan, lalu kita pencet dan kita pindahkan seperti ini. Seperti itu. Lalu di sampingnya ada menu editing, ini untuk edit-edit, ada rumus-rumus yang bisa digunakan dalam perhitungan matematika. Terus ada ini untuk penghapusan sel juga, atau penghapusan format dalam bentuk penghapus. Selanjutnya kita ke menu insert, di mana menu insert ini terdapat untuk khususnya perhitungan-perhitungan. Nah, dalam menu insert ini kita bisa mempivot table, di mana dari sebelumnya lurus kita bisa mengubah menjadi sebelumnya horizontal, kita bisa mengubah menjadi vertikal. Di sini juga terdapat menu table untuk menambahkan tabel, sama seperti yang sebelumnya. Kita memilih misalkan 9 table, langsung oke. Jadi otomatis terbuat table seperti yang di atas ini. Selanjutnya di sini ada picture, kita dapat menginput gambar dari Google ataupun dari device kita sendiri. Misalkan kita menginput logo, langsung otomatis terinput di Excel seperti ini. Selanjutnya ada menu shapes. Di sini juga kita bisa membuat shapes seperti ini, otomatis langsung jadi. Terus ini pemilihan warna shape-nya. Terus ini ketebalan dari shape-nya, bisa buat tanda panah juga, misalkan seperti ini, langsung untuk menunjukkan arah panah. Kita bisa memilih ukuran dan warna shape-nya juga seperti ini. Jadi langsung terbuat shape tanda panah seperti ini. Selanjutnya di menu insert juga ada icons, 3D model, screenshot. Terus di bagian charts, di sini dalam bentuk-bentuk grafik ataupun hasil dari data dalam bentuk grafik. Di sini ada yang 2D columns, ada yang 3D, ada yang 2D bar, 3D bar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di sini juga ada sparkliness. Ini kurang lebih sama seperti charts, tapi dia biasanya dalam satu sel. Selanjutnya di sini ada teks untuk harder ataupun word art dari teksnya, kurang lebih sama seperti di Word. Lalu di sini ada simbol-simbol, ini simbol mathematics. Terus ada simbol khusus yang banyak seperti ini, tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita ke menu page layout. Ini pada menu page layout khususnya untuk mengatur bagaimana bentuk layout yang kita inginkan. Misalkan margin-nya kita bisa atur margin wide, narrow, normal, ataupun kita bisa mengatur orientation-nya mau portrait ataupun landscape. Terus di sini ada size kertas, ada A4, postcard, letter. Di sini ada print, terus di sini ada page, halaman-halaman. Terus di sini kita bisa mengatur width dan height-nya sesuai yang kita inginkan.
Terus ini untuk bagian grid lines, ini kita bisa mengubah atau menghilangkan bagian-bagian dari grid lines-nya. Misalkan ini kita mau mengubah bentuk kolom seperti ini, dan di sini juga kita bisa menghilangkan headingsnya seperti ini. Kita menghilangkan view-nya lalu menghilangkan headingsnya seperti ini. Selanjutnya kita ke menu formula. Sama seperti namanya, ini pasti berhubungan dengan rumus-rumus matematik. Di sini ada untuk input values, terus di sini rumus-rumus, banyak rumus. Misalkan untuk rata-rata kita menggunakan average, terus untuk penjumlahan kita menggunakan sum, terus ada perhitungan dari max data dan minimal data di sini, dan masih banyak lagi rumus lainnya. Selanjutnya ada di sini juga ada finansial dari macam-macam fitur kita bisa gunakan. Terus ada logical, ada text, ada data dan time, ada math and trick, dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada bagian kalkulator option. Sini banyak, ada yang manual, ada yang otomatis juga. Selanjutnya kita ke bagian data. Pada bagian data ini terdapat menu get and transform data. Ini untuk menginput data baik dari device kita, dari file, dari web, dan lain-lain. Kita bisa menginput data dari sini. Terus di sini juga ada dalam bentuk teks atau CSV. Terus di sini juga ada from web dan lain-lain. Oke. Selanjutnya di sini juga di menu data terdapat menu data tools. Di sini ada berbagai macam data tools, misalkan dari teks ke kolom, ini kita bisa menggunakan teks ke kolom. Terus kita bisa misalkan ada data yang kembar, misalkan di sini kita tulis A. Terus kita mau menghilangkan data yang kembar menggunakan ini, langsung otomatis datanya sisa 1, jadi tidak ada data yang kembar seperti itu. Terus di sini ada juga group ungroup, ini untuk menggabungkan dua sel. Misalnya kita mau menggabungkan dua ini, langsung ke grup, otomatis kita ini pilihannya rows atau kolom, tapi di sini kita coba menggunakan kolom. Jadi otomatis sel V dan W ini sudah menjadi grup atau tergabung. Selanjutnya kita ke menu view. Di sini menu view kita bisa menghilangkan grid lines juga, langsung seperti ini, langsung tidak ada bagian-bagian selnya. Terus kita menghilangkan formula bar yang di atas ini. Selanjutnya di sini juga kita bisa zoom 50% atau 75% otomatis. Terus di bagian view ini juga terdapat menu freeze panes. Misalkan kita mau memfreeze-kan dua sel ini, kita langsung freeze top row, jadi otomatis kita langsung freeze panes, jadi otomatis datanya itu di bagian atas tidak terganggu, data 123 atau sel 123 itu tidak terganggu.
seperti ini. Jadi kita bisa menentukan data yang di bawah sini sesuai dengan sel yang ada di atasnya. Dalam sel ini juga pada Excel kita dapat membuat, kita buka dulu analisis. Dalam sel ini juga kita bisa membuat beberapa halaman. Ini pada sheet pertama kita bisa menambah sheet dengan menekan tombol plus yang ada di samping sheet 1 ini. Langsung otomatis ke sheet 2. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat grafik dari data. Yang pertama kita masukkan data dulu, ini nama-namanya. Terus mata pelajaran kita tulis di sini matematika. Lalu kita tulis IPA. Lalu di sini IPS. Kita sesuaikan lebar dari selnya. Lalu ini namanya kita tulis random. Seperti ini. Untuk nilai nilainya kita masukkan misalkan 80, 85, 75, 88, 90, dan 80. Untuk IPA-nya juga sama. IPS juga kita masukkan angka random misalkan. Seperti ini. Lalu ini kita merge cell dulu untuk menggabungkan sel D4 dan D5. Lalu ini juga kita menggabungkan sel EFG4. Lalu ini kita pilih yang di tengah. Lalu kita membuatkan tabel terlebih dahulu. Kita pilih yang all borders seperti ini. Lalu di sampingnya kita mau membuat grafik data. Kita langsung memblok saja seperti ini datanya. Semuanya kita langsung blok. Lalu kita ke menu formula, lalu kita ke menu insert. Di sini kita pilih di charts. Di sini ada macam-macam chartsnya, ada yang 2D, ada yang 3D, ada yang 2D bar. Kita pilih yang 3D kolom seperti ini. Langsung ada grafik dari data yang sudah kita buat seperti ini. Ini kita bisa mengindahkan. Terus untuk buat data lain sama caranya seperti tadi. Ini terdapat banyak bentuk grafik. Lalu sini kita coba buat pakai grafik data lain. Grafik lain misalkan kita pilih yang line, atau yang pie, ada yang bar, ada yang area juga, ada yang map, ada yang radar seperti ini, ada yang histogram, waterfall, tree map, sunburst. Di sini kita pilih yang radar seperti ini. Lalu kita klik OK. Seperti ini untuk pembuatan grafik untuk seperti ini untuk pembuatan grafik sesuai dengan hidung.
pembuatan grafik atau chart sesuai yang diajarkan. Selanjutnya untuk perhitungan, di sini kita bisa menghitung bagian-bagian. Misalkan kita bisa langsung mengkali, menambah, mengurang ataupun membagi dengan menggunakan rumus ataupun formula untuk menjumlahkan dari semua data yang ada di sini. Untuk menjumlahkan semua data yang ada di sini, kita bisa blok seluruh data, lalu kita ke formula, lalu kita pilih yang auto sum. Otomatis total dari data matematika ini akan terjumlah dengan sendirinya. Sama seperti yang di IPA juga, kita dapat memblok lalu auto sum, ataupun kita bisa langsung memperpanjang seperti ini. Otomatis data IPS juga akan terjumlah. Selanjutnya untuk mengalihkan, kita bisa pilih dari nilai yang ada. Misalkan kita pilih nilai matematika Gracia dikali dengan nilai matematika K. Kita klik sama dengan, lalu memblok, lalu kita tambah, lalu kita kali dengan data K, lalu kita enter. Otomatis hasilnya langsung muncul. Sama seperti yang ditambah juga, misalkan kita tambah April dan data dari Mei, langsung enter seperti ini. Untuk pengurangan juga sama, misalkan kita kurang, kita klik, masukkan simbol sama dengan, lalu kita pilih yang Mei, lalu kita pilih tanda kurang di data dari Eleanor 80, lalu kita enter seperti ini. Untuk pembagian juga sama, di sini kita pilih misalkan data IPA dari K, kita tulis di sini dulu sama dengan, kita blok, lalu kita per dengan data dari April yang IPS seperti ini. Hasilnya otomatis tersusun otomatis seperti ini. Itu saja. Ini kita juga pada menu Excel kita juga bisa menghitung rata-rata dari yang data yang sudah kita masukkan. Misalkan kita mau menghitung rata-rata dari matematika, kita langsung blok, kita langsung tulis dulu simbol sama dengan, lalu kita blok, lalu kita pilih yang average. Pertama kita tulis di sini juga kita bisa menghitung rata-rata dari data yang sudah kita tambahkan. Yang pertama itu kita hitung data rata-rata dari matematika, kita masukkan rumus sama dengan, lalu kita tulis average seperti ini, lalu kita blok datanya, lalu kita enter. Jadi rata-ratanya itu otomatis 83, terhitung 83. Sama dengan yang di IPA juga, kita bisa hitung rata-ratanya seperti ini, langsung tulis average, lalu kita blok data dari Gracia sampai Eleanor, lalu enter. Begitupun juga dengan data yang ada di IPS. Lalu enter. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.